Halo Visis, bagaimana kabar kamu hari ini Visis? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi ya untuk kamu para Visis di sana. Kali ini video kita special reading ya, special reading atau khusus di bulan Idul Adha ini ya. Dan kita akan coba bahas lengkap di sini terkait karir, finansial, dan asmara kamu. Oke, selalu saya ingatkan ya kalau pembacaan ini secara umum ya teman-teman, energinya untuk banyak orang di sini. Jadi belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positifnya. Oke, Visis, kita akan mulai dulu dari terkait karir dan finansial kamu ya. Visis, seperti apakah pembacaan energinya di bulan Idul Adha ini? Oke, kita lihat energinya di sini satu persatu. Oke, Visis. Kita langsung aja ya masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Visis. Special reading ya di bulan Idul Adha tahun 2024 ini. Oke, di sini Visis ada Queen of Cups ya. Dapat saya lihat di sini terkait karir ya. Terkait karir di sini bagus banget gitu ya Visis. Saya melihat banyak yang mengalami peningkatan secara signifikan ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang ada yang punya tanggung jawab gitu atau dapat tanggung jawab yang lebih gitu ya, dikasih kepercayaan sama atasan, atau ada yang bakal naik jabatan di sini. Cuman yang saya lihat di sini adalah hanya begini. Bagi kamu yang punya usaha sendiri ya, saya melihat fokusnya kamu atau prioritas kamu itu emang punya tanggung jawabnya itu besar banget gitu ya. Kamu mampu untuk menghandle banyak hal di sini. Nah, sebagian dari kamu saya melihat juga tidak hanya ngerjain satu hal, tidak hanya fokus di sana gitu. Ini juga idenya ngalir gitu sambil belajar juga saya rasa di sini. Ya. Dan hal ini ngaruh juga ke finansial ya. Banyak pencapaian ya, kamu banyak pencapaian di karir ya. Saya ngerasanya di sini ya untuk kamu Visis. Di sini juga ada kartu The Empress. Beberapa dari kamu ya juga ada yang melakukan semacam perjalanan di sini ya. Mungkin semacam perjalanan bisnis di sini, bisa indikasinya juga ya. Ada yang bakalan yang bakalan berpindah kalau saya melihat di sini. Ya, mungkin pindah tempat kerja bisa jadi ya. Ya yang lumayan cukup jauh gitu, atau di sini beberapa dari kalian itu adalah orang yang yang kerjanya itu bukan di daerah kalian gitu. Ada yang kerja di perantauan lah gitu. Cuman kalian cukup menikmati di sini yang saya rasakan ya, teman-teman Visis. Dan terkait untuk karirnya di sini ya Visis, peningkatannya di sini memang sesuai lah ya, atau sesuai dengan sesuatu yang kamu harapkan gitu ya. Ini adalah energi di mana kamu punya banyak tanggung jawab tetapi kamu enjoy. Nah, di sini ya saya melihatnya Visis, kayak kamu itu disediain panggung nih ya sama semesta gitu, dikasih panggung untuk mengkreasikan ide-ide kamu gitu. Nah, di sini banyak pencapaian-pencapaian kecil dan juga pencapaian-pencapaian besar untuk kamu. Karena kamu dikasih panggung gitu ya, dan kamu mengkreasikan apa yang pengen kamu kreasikan. Ya, kamu ngerasa nih menemukan kebahagiaan tersendiri gitu atas apa yang kamu kerjakan. Nah, itu yang membuat kerjaan kamu yang makin bagus di sini. Ya, cuman di sisi lain ya memang ada beberapa dari kamu yang lagi berupaya gitu ya untuk mencari pekerjaan gitu ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan air juga di sini. Ya, mungkin ada yang bekerja di kapal atau apalah di sini ya. Oke. Dan kamu benar-benar menikmati hal itu gitu ya. Dan ada yang pekerjaannya membuat kamu harus menghabiskan waktu atau banyak waktu di luar rumah gitu ya. Di sini ya. Di
Di sini saya melihat tanggung jawabnya banyak banget di sini. Di sini juga ya ada peningkatan ya, ada juga energi happiness yang dapat saya lihat di sini. Ya, jadi ada kemajuan, ada peningkatan di sini untuk karir yang saya lihat ya. Cuman di sini saya ngelihat bagusnya itu dibarengi dengan sisi spiritualitasnya kamu. Artinya kamu tidak hanya fokus sama duniawi kamu aja gitu ya, mikirin masalah kerjaan atau uang gitu ya, tidak hanya terfokus ke situ. Di sini ya, banyak hal-hal yang kamu pikirkan di sini ya. Bagaimana koneksi kamu dengan diri sendiri gitu, bagaimana koneksi kamu dengan semesta, dengan orang-orang di sekitar, memperbaiki hubungan-hubungan dengan orang-orang sekitar gitu ya. Itu yang saya lihat, dan memang saya melihat ya support dari orang-orang di sekitar kamu ini yang bikin kamu itu juga cukup semangat ya di sini untuk ngejalanin hal-hal yang harus kamu kerjakan. Ya, ide-idenya lagi ngalir, banyak inspirasi, banyak hal-hal yang pengen kamu kerjakan dan banyak yang bisa terrealisasikan ya di bulan ini. Dan kemarin itu udah banyak gitu ya kamu ngumpulin gitu, dan tambah lagi kamu bisa ngembangkan ide-ide kamu menjadi sebuah kreativitas gitu. Mungkin bisa jadi menjadi sumber pendapatan baru, bisa juga di sini. Atau beberapa dari kamu pengen mengekspansi atau memperluas usaha kamu gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, amin ya. Dan di sisi lain ya, untuk masalah finansial ini cukup bagus kalau saya melihat. Kenapa? Karena ada momen dimana kamu juga tidak hanya menikmati hal itu, tetapi juga bisa berbagi, saya melihat, terutama dengan orang-orang sekitar kamu nih. Saya melihat sama keluarga gitu ya. Dan dampaknya gitu ya, dari kemajuan atau keberhasilan kamu ini bisa juga dirasakan sama orang-orang di sekitar gitu. Artinya begini, kesuksesan yang kamu rasakan gitu ya, tidak hanya kamu yang tahu gitu gimana nikmatnya itu. Orang-orang di sekitar kamu pun juga dapat ikut ngerasakan gitu, ikut ngerasa kesuksesan yang kamu dapatkan ya, baik dari segi finansial ya, ataupun dari kebahagiaan kamu di karir atau pekerjaan kamu sendiri atau usaha kamu sendiri. Nah, untuk kamu yang punya usaha ini bagus banget ya. Usahanya di sini bisa maju banget di sini, bisa berkembang banget di sini. Ya, apalagi kamu adalah orang yang punya jiwa yang bertanggung jawab ya atas apa yang kamu kerjakan di sini. Nah, di sini saya juga melihat kamu juga tidak kelihatan ya kalau kamu mau ngerjain sesuatu, diam-diam aja gitu. Tetapi kamu udah set mikirnya nanti ke depan udah ngapain gitu. Jadi udah dipeta-petakan gitu. Habis ini mau ini, habis ini mau itu. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Jadi ini cukup surprising lah ya untuk orang-orang di sekitar kamu. Nggak nyangka ternyata diam-diam udah jadi nih. Nah, itu yang saya lihat. Ya, cuman memang kamu di sini lagi fokus banget sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu mengambil alih semua kehidupan kamu gitu untuk meletakkan kesadaran kamu di sana. Makanya ya banyak hal-hal yang bisa berkembang dan maju gitu. Karena kamu tidak apa namanya, tidak ngoyo atau tidak ngotot ngebandingin diri kamu dengan orang lain, tetapi di sini kamu ngebandingin diri kamu dengan yang kemarin gitu. Itu yang saya lihat. Makanya ada peningkatan atau kemajuan. Artinya kesadarannya juga tumbuh gitu ya. Itu yang ini yang saya bilang ya, dibarengi dengan spiritualitas itu adalah hal yang bagus gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi terkait karir dan keuangan gitu ya, seperti apa. Oke. Saya melihat di sini ada sesuatu yang sesuatu yang dapat kamu bagikan begitu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu kayak. Karena ini gambarnya sebuah kapal ya, bisa kita kita asumsikan ya, kapal ini kan bisa ditumpangi oleh banyak orang. Jadi bisa kita asumsikan ya kalau kartu energi kamu ini adalah kan banyak sesuatu ya, atau kenikmatan-kenikmatan yang bisa kamu bagikan ke orang-orang di sekitar kamu. Nah, oke, di sini ada kartu terkait cinta juga saya melihat nih ya. Kepedulian juga ada, empati juga ada gitu ya. Yang terlebih dari itu mungkin awalnya dari segi materi gitu ya, tetapi bentukan materi gitu yang kamu kasih gitu, kenyamanan dari segi
materi lah atau bantuan-bantuan yang kamu kasih gitu ke mereka, itu adalah wujud cintanya kamu gitu ya. Atau sebaliknya, orang-orang di sekitar yang membantu kamu gitu, itu adalah wujud cinta mereka terhadap diri kamu. Nah, ini adalah saatnya ya untuk kamu mempererat lagi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Karena begini, di saat hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu membaik, rezeki kamu juga bakal meningkat. Percaya gitu ya, kalau hubungan kita dengan orang-orang terdekat gitu ya, entah dengan keluarga, pasangan kita sendiri, anak-anak, orang tua, saudara, itu bagus gitu ya. Apalagi kita tinggalnya satu atap gitu ya, itu vibrasinya oke gitu, rezeki akan mudah mengalir gitu, karena rezeki itu kan punya vibrasi gitu ya. Uang juga punya energi gitu, vibrasinya tinggi gitu. Kalau orang-orang satu rumahnya bahagia, orang-orang satu rumahnya itu saling melengkapi gitu ya, satu sama lain gitu ya, saling support, itu akan bagus. Nah, pertanyaannya gini ya, pasti akan ada paradoksnya. Terus gimana dong gitu kalau orang-orang yang misalnya ada orang yang baik banget gitu, ulet, rajin dan sebagainya, tetapi isi rumahnya orang-orangnya tidak bersahabat gitu, apakah rezekinya akan ngaruh gitu? Ya tetap gitu, kamu juga bakal dapat rezeki, cuman ya beda gitu dari orang-orang yang memang di rumahnya itu kondisinya itu memang bagus gitu. Tetapi ingat gitu ya, jangan berkecil hati gitu. Mungkin kamu dihadirkan di dalam keluarga yang tidak harmonis kah gitu, di dalam keluarga yang mungkin tidak support kamu gitu ya. Kamu memang harus belajar dari sana ya. Kamu memang mungkin tempaannya harus seperti itu gitu. Mungkin dengan dihadirkan dengan orang-orang seperti itu di sekeliling kamu itu ya, kamu yang tadinya mager jadi rajin gitu, karena ada hasrat ingin ngebuktiin diri gitu kan, pasti seperti itu yang saya lihat ya. Cuman itu tidak mengurangi kasih sayang di antara kalian atau mengurangi ikatan batin di antara kalian ya. Ada komitmen di sini, kemungkinan akan ada tawaran kerjasama gitu ya, mungkin, atau ada proyek baru atau apa di sini gitu ya. Ada freedom juga di sini, artinya begini, yang kemarin mungkin ngerasa stuck dan lain sebagainya, saya ngelihat di sini kebebasan itu mengindikasikan bahwa kamu ditunjukin sama semesta gitu ya. Yang galau masalah uang, yang galau masalah pekerjaan ini nih gitu, sekali dikasihnya itu banyak gitu ya. Sekali dikasih sesuatu yang tidak pernah terekspektasikan, itu yang saya lihat gitu. Artinya bagi kamu yang memang belum banget ketemu sama hal itu ya, di sini akan ada jalan keluar gitu ya. Ada energi healing juga di sini. Nah, ini bagi energi healing kamu gitu ya, bisa jadi rezeki yang masuk ke dalam diri kamu itu adalah bagian dari reward atau hadiah dari semesta untuk kamu atas healingnya kamu gitu. Jadi healingnya berhasil, healingnya beres gitu. Karena saya ngelihat ya, dari bottom of the deck kamu ini banyak energi merilis atau melepaskan. Nah, proses healing itu kan kita berdealing dengan diri kita sendiri, dengan kesadaran kita untuk mengkoreksi sesuatu gitu ya di dalam yang harus diberesin ya, tumpukan-tumpukan vibrasi dan energi negatif itu ya, program-program negatif misalnya yang membentuk kepribadian kita, cara kita berbicara, yang ngebentuk mindset kita gitu, akan ada sesuatu di dalam yang digali. Nah, saya melihat ini adalah bagian dari proses healingnya kamu ya. Kamu ibaratnya udah berhasil gitu ya, ngebuang 50% energi atau vibrasi negatif di dalam diri kamu. Nah, ini ya sebuah pencapaian yang didasari dengan anugerah yang semesta kasih untuk diri kamu. Oke, sekarang lanjut, kita akan lihat dari segi asmara ya. Energi kamu ini secara keseluruhan bagus ya untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, sekarang kita lanjut melihat dari sisi asmara ya. Oke, energi Pisces ya yang barusan itu bagus, saya melihat ya, bagus sekali energinya ya. Jadi yang ada niatan untuk menjalin hubungan kerja sama keluarga, lanjutkan aja ya, karena energinya sangat bagus di sini saya melihat ya, Pisces. Oke, kita lihat terkait asmara ya, terkait asmara Pisces. Oke, spesial reading ya di bulan Idul Adha tahun 2024 ini terkait asmara Pisces.
Oke, untuk Pisces ya, special reading Idul Adha tahun 2024. Oke, di sini sudah ada kartu yang terjatuh tadi ya. Saya susun dulu. Oke, Pisces, fokus ya, fokus. Kita akan lihat terkait asmara Pisces ya, spesial di Idul Adha tahun 2024. Oke, energinya cukup bisa dinikmati kalau saya melihat ya. Tidak ada yang kurang dari segi cinta gitu ya, entah untuk kamu yang single atau kamu yang berpasangan gitu ya. Saya ngerasa ini momen gitu ya, yang dimana kamu bisa menikmati apapun situasi dan keadaan kamu sendiri gitu ya. Lebih kayak kamu itu tahu kebahagiaan kamu tidak kamu letakkan kepada orang lain gitu. Kebahagiaan kamu adalah pilihan kamu yang kamu bentuk, yang kamu ciptakan dari dalam diri kamu gitu. Jadi lebih enjoy aja sih kalau saya melihat gitu ya, entah punya pasangan atau jomblo, jomblo level atas kayak, nah ya cukup banyak lah pesannya di sini ya. Artinya kamu memang benar-benar lagi fokus sama diri kamu sendiri ya. Mungkin karena sebagian besar dari proses healing ya, nyembuhin diri sendiri, jadi tahu nih mana yang bisa dikontrol, mana ya dikontrol, mana yang bisa dilakuin, yang dilakuin gitu. Karena sekali lagi gitu, di saat kita ngeletak kesadaran kita di dalam diri di sini ya, atau ngeberesin sesuatu di dalam, yang di luar otomatis ikut beres gitu ya. Karena yang di luar itu akan terkalibrasi gitu oleh energi kita dari dalam. Nah, itu yang saya lihat di sini ya, Pisces. Cukup menikmati suasana kehidupan kamu lah di sini ya. Kalau saya melihat secara umum, cukup positif energinya di sini, Pisces ya. Ada Knight of Cups ya. Ini yang berpasangan ya, ada Ten of Cups di sini ya. Ini yang berpasangan ya, kalau saya melihat lagi mesra-mesranya ya di sini. Ya walaupun kamu dan pasangan masing-masing punya kesibukan di sini ya, cuman di sini saya melihat banyak hal-hal atau pencapaian kalian bersama gitu ya. Mungkin kamu dan pasangan kamu punya bisnis bersama ya, saya melihat beberapa. Atau disinilah apa namanya, atau dari berawal dari bulan Idul Adha inilah kamu akan apa namanya, memulai bisnis bersama ya, atau semesta memberi lampu hijau lah ya. Ada tanda-tanda yang membuat kamu itu akan banyak melakukan perayaan yang saya rasakan di sini ya, Pisces. Apa ya, ini saatnya untuk kamu membicarakan gitu ya, membicarakan perbedaan-perbedaan dan menjadikan itu sebuah perayaan di dalam kehidupan kalian. Oke, untuk kalian yang berpasangan itu ya. Tetapi untuk kalian yang single ya, saat ini tidak ada yang perlu diperdebatkan ya, masalah kamu jomblo gitu ya, umurnya udah sekian, atau ada hal-hal yang orang yang nanyain kamu kapan nikah gitu, kapan bawa pacar ke rumah dan sebagainya. Nggak perlu dipusingin hal itu. Kalau saya lihat di sini ya, kamu lebih fokus sama sesuatu yang apa ya, yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kamu gitu. Entah itu ngembangin diri gitu ya, upgrade skill atau upgrade ilmu ya. Nah, yang sebenarnya gitu ya, sebagian dari kamu yang single di sini ya, karena saking fokus sama kerjaan ya, kerja aja gitu ya, untuk menikah atau berpasangan gitu, jadi udah siap banget di sini ya. Ada keinginan ya, yang udah clear banget di sini ya. Nanti kalau nikah pengennya yang ini gitu, atau dengan pasang ya pengen ngelakuin apa aja gitu. Nah, itu gambaran tentang kehidupan pernikahan itu udah jelas gitu, karena memang kamu udah mateng banget di sini ya. Sebagian kamu dari udah mateng, kerjaan udah bagus, karir udah bagus, pengalaman hidup udah banyak gitu ya. Terus di sini saya ngelihat juga ada yang memang dari kamu itu punya karirnya juga cukup bagus gitu. Karena begini gitu, ada yang udah singlenya, mohon maaf, udah cukup lama gitu. Jadi kemarin-kemarin itu sempet ngumpulin
pundi-pundi gitu ya, atau apa gitu ya. Ada yang single saya lihat di sini ya, single mom atau single dad ada juga ya, yang saya lihat di sini. Kalau saya melihat ada peluang kamu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih pasti di situ. Ya, tidak hanya cinta-cintaan atau cinta monyet gitu, tidak itu ya. Itu ibaratnya udah basi gitu ya. Akan ada yang serius gitu, karena saya melihat sebagian besar dari kamu ya nggak pengen pacaran-pacaran aja, hanya main-main, nggak gitu ya. Kalau mau serius serius ayo, kalau nggak ya udah. Ada yang saya lihat seperti itu ya, udah nggak pengen lagi gitu ya, cinta-cintaan seperti ABG-ABG-an gitu, karena saya melihat sebagian dari kamu di sini memang fokus atau sudah firm banget lah gitu ya, kalau untuk mencari pasangan itu ya untuk memang pasangan hidup gitu ya. Banyaklah hal-hal yang harus dikerjakan atau banyak prioritas yang harus kamu kerjakan di situ. Cuman memang akan ada kesempatan di sini, di mana di sini akan ada pertemuan saya melihat ya, entah di sebuah acara atau apa. Nah, untuk kamu yang single ya, untuk kamu yang berpasangan di sini akan ada banyak perayaan ya, Pisces, dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, ini lagi hangat-hangatnya gitu kalau saya melihat ya. Oke. Baik dari komunikasi dengan pasangan itu lagi bagus-bagusnya kalau saya melihat di sini. Ya, kalian akan banyak bertukar pikiran, bertukar pendapat kalau saya ngerasa ya di sini. Banyak banget lah perencanaan-perencanaan kalian yang pengen kalian capai di sini ya. Dan untuk kamu yang single Pisces, selain ada harapan kamu untuk bertemu dengan seseorang di sini ya, ada harapan-harapan kamu juga untuk menemukan circle baru. Nah, dari circle-circle baru inilah mungkin nanti kamu akan mendapatkan sinyal-sinyal jodoh dan lain sebagainya. Oke, circle-circle baru atau teman-teman baru yang lebih positif kalau saya melihat. Karena apa? Feelingnya kamu mulai naik, pondasi kamu juga mulai oke gitu ya. Jadi dari circle-circle itulah saya meyakini bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi jodoh kamu. Oke, Pisces, mungkin segini dulu ya yang bisa saya bacakan terkait karir, finansial, dan asmara kamu di special reading Idul Adha tahun 2024 ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.